Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asep Ridwan. Di video kali ini saya akan mencoba membahas lagi materi tentang persamaan diferensial biasa. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai PD orde 1 dan bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial, begitupun sebaliknya, bagaimana cara mencari persamaan diferensial dari solusi. Sekarang, saya akan mencoba membahas materi mengenai persamaan diferensial variabel terpisah dan persamaan diferensial homogen. Topik pertama yang akan kita bahas adalah persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi, variabel Y dan Y aksen dengan variabel X ini terpisah di antara tanda sama dengan. Disebut persamaan diferensial orde 1 variabel terpisah. Jadi singkatnya adalah variabel Y dan Y aksen itu terpisah dengan variabel X. Nah, yang memisahkan mereka itu adalah tanda sama dengan. Dan bentuknya menjadi fungsi dari GY, Y aksen sama dengan Fx. Atau dapat kita tulis menjadi fungsi GY dy sama dengan Fx dx. Di sini saya memiliki sebuah contoh bagaimana cara menentukan apakah persamaan diferensial itu termasuk ke dalam PD variabel terpisah atau bukan. Ini ada persamaan diferensial x kuadrat kali y kuadrat ditambah y kuadrat dikalikan dengan y aksen plus xy sama dengan 0. Jika terdapat soal yang seperti ini, langkah pertama adalah kita harus mengelompokkan variabel y dengan y aksen dan variabel x. Yang pertama, karena di sini ada y kuadratnya sama, yang ini y kuadrat, yang ini y kuadrat, kita keluarkan y kuadrat ini dari tanda kurung. Maka bentuknya akan menjadi x kuadrat plus 1 dikalikan dengan y kuadrat kali y aksen plus x kali y sama dengan 0. Sekarang kita tinggal mengelompokkan y dengan y aksen dan variabel x. Karena variabel y dan y aksen ini masih memiliki unsur x dan variabel x ini masih memiliki unsur y, yang pertama kita akan menghilangkan x kuadrat plus 1 ini. Caranya adalah dengan membagi dengan x kuadrat plus 1. Kemudian kita juga akan menghilangkan variabel y ini, yaitu membagi dengan variabel y lagi. Maka persamaan ini kita bagi dengan 1 per x kuadrat plus 1 dikalikan dengan y. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Karena ini sama ya, x kuadrat plus 1, dan ini juga sama, x kuadrat plus 1, maka kita tinggal coret. Kemudian, yang atas ini y kuadrat, yang bawah adalah y, maka kita tinggal sederhanakan, ini kita coret, maka sisa 1, y-nya. Kemudian, yang variabel x ini, karena ini y-nya sama, atas dan bawah, kita coret. Sehingga bentuk sederhananya adalah y kali y aksen plus x per x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Karena definisi dari variabel terpisah ini dipisahkan oleh tanda sama dengan, maka kita pindahkan x per x kuadrat plus 1 ini ke ruas sebelah kanan. Maka hasilnya adalah y kali y aksen sama dengan min x per x kuadrat plus 1. Atau dapat kita tulis menjadi y dy sama dengan min x per x kuadrat plus 1 dx. Kenapa dy dx? Ingat bahwa y aksen dapat ditulis menjadi dy per dx. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara mencari solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial variabel terpisah. Jadi, metode penyelesaian dari PD orde 1 variabel terpisah ini dapat dilakukan dengan mengintegralkan kedua ruas. Bentuk umum dari variabel terpisah ini kan ini ya. Fungsi dari gy dy sama dengan fx dx. Nah, ini kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan sebelah kiri, kemudian kita integralkan sebelah kanan. Maka bentuknya akan seperti ini. Integral dari gy dy sama dengan integral dari fx dx. Oke, di sini saya memiliki satu buah contoh lagi, yaitu bagaimana cara menentukan solusi atau penyelesaian dari persamaan diferensial variabel terpisah. Jika jenis soalnya ini belum diketahui apakah PD ini masuk ke dalam variabel terpisah, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Karena soal ini kita sudah mengetahui bentuk variabel terpisahnya itu adalah y dy sama dengan min x per x kuadrat plus 1 dx, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengintegralkan kedua ruas. Nah, maka kita tinggal mengintegralkan
y dy dan mengintegralkan x per x kuadrat plus 1 dx. Jika nilai dari integral y ini adalah setengah y kuadrat, itu kan gampang ya. Tetapi bagaimana cara kita mencari nilai dari integral x per x kuadrat plus 1 dx? Nah, untuk mencari integral dari x per x kuadrat plus 1 dx ini, yang pertama adalah kita misalkan x kuadrat plus 1 ini dengan u. Jadi u ini adalah x kuadrat plus 1. Kemudian kita turunkan. U ini kita turunkan, maka menjadi du. Kemudian x kuadrat plus 1 ini kita turunkan, maka menjadi 2x. Karena kita akan mensubstitusikan dx ini, maka bentuk ini kita rubah menjadi dx sama dengan 1/2x kali du. Jika ini kita sudah dapatkan, maka kita tinggal substitusikan ke dalam bentuk integral x per x kuadrat plus 1 dx. Oke, tadi kita sudah memisalkan x kuadrat plus 1 ini dengan u dan sudah mendapatkan nilai daripada dx ini. Tinggal kita mensubstitusikan dan mengganti x kuadrat plus 1 ini dengan u. Sehingga bentuknya akan menjadi integral dari x dx per u. Kita tahu bahwa nilai dari dx ini adalah setengah du. Tinggal kita ganti dx ini dengan 1/2 du. Maka 1/2x kali x per u kali du. Karena ini x dan ini x, kita tinggal coret ya. Ini coret, ini coret. Dan setengah ini kita keluarkan dari integral. Maka bentuknya seperti ini. Setengah kali integral du per u. Maka hasilnya adalah setengah kali ln u plus c. Kenapa ini bisa menjadi ln u? Ingat bahwa integral dx per x sama dengan ln x. Kemudian kita lanjutkan. U ini kita ganti ke semula. U ini kan x kuadrat plus 1. Jadi u ini kita ganti menjadi x kuadrat plus 1. Maka bentuknya menjadi setengah kali ln x kuadrat plus 1 ditambah c. Jika nilai dari integral x per x kuadrat plus 1 dx ini sudah kita ketahui, tinggal kita kembali ke integral awal. Nah, kita kembali ke bentuk yang ini. Integral dari y adalah setengah kali y pangkat 2. Kemudian, integral dari ini sudah kita dapatkan, yaitu setengah kali ln x kuadrat plus 1 plus c. Karena ini setengah ya, bisa kita coret, ini setengah, bisa kita coret. Maka hasil akhirnya adalah y kuadrat sama dengan min ln x kuadrat plus 1 plus c. Sehingga dapat kita simpulkan, y kuadrat sama dengan min ln x kuadrat plus 1 plus c ini merupakan solusi atau metode penyelesaiannya. Oke, cukup gampang ya. Tinggal kita perbanyak latihan dan mencari berbagai banyak referensi dari persamaan diferensial variabel terpisah ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, yaitu persamaan diferensial homogen. Suatu PD orde 1 dikatakan homogen apabila dapat diubah menjadi bentuk y aksen sama dengan fungsi dari y per x, atau dapat kita tulis menjadi y aksen sama dengan fungsi dari gu. Jadi y per x ini kita ubah menjadi u, atau kita misalkan menjadi u. Dan bentuk ini merupakan bentuk eksplisit dari persamaan diferensial. Di sini saya memiliki sebuah contoh x kali y aksen min y min x kali sekan y per x sama dengan 0. Nah, ini kita diminta untuk mencari apakah persamaan diferensial ini termasuk ke dalam PD homogen atau bukan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ubah bentuk PD ini ke dalam bentuk eksplisit. Ini kan bentuknya implisit ya. Kita ubah ke dalam bentuk eksplisit. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Y ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, dan x kali sekan y per x ini kita pindah ruaskan juga ke sebelah kanan. Maka bentuknya akan menjadi x kali y aksen sama dengan y plus x kali sekan y per x. Jika bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita sederhanakan x pada y aksen ini menjadi 1. Sehingga x dibagi x kan menjadi 1. Y
dibagi X menjadi Y per X. X kali sekan Y per X dibagi X, maka hasilnya akan seperti ini. Karena ini X sama, kita bisa coret. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan Y per X plus sekan Y per X. Sehingga kita dapat tulis menjadi fungsi dari G, Y per X. Nah, Y per X ini kita misalkan menjadi U. Sehingga fungsi dari GU sama dengan U plus sekan U. Bentuk ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial orde 1 homogen. Nah, bentuknya seperti ini. Jika kita sudah melakukan pengerjaan sesuai dengan bentuk umumnya. Oke, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mencari solusi atau penyelesaian dari PD orde 1 variabel terpisah. Nah, sekarang bagaimana cara mencari metode penyelesaian dari persamaan diferensial homogen atau PD homogen. Jadi untuk mencari metode penyelesaian dari PD orde 1 homogen ini dilakukan dengan mensubstitusikan Z sama dengan YX sehingga PD berubah menjadi persamaan diferensial variabel terpisah. Sekarang kita ambil Z sama dengan Y per X. Kita akan ubah bentuk Z sama dengan Y per X ini menjadi bentuk eksplisit dari Y. Maka bentuknya seperti ini. Kemudian kita turunkan kedua ruas. Y ini kita turunkan jadi DY. Nah, untuk variabel X dan Z, kita turunkan kedua-duanya. Yang pertama kita turunkan terhadap Z. Kemudian kita turunkan terhadap X. Dan bentuk ini kita beri nomor I. Kemudian kita tinjau persamaan diferensial bentuk homogen, yaitu Y aksen sama dengan fungsi dari G, Y per X. Nah, dari bentuk diferensial homogen ini, Y aksen ini kita ubah menjadi DY per DX. Sehingga bentuknya DY per DX sama dengan fungsi dari G, Y per X. Karena di sini Y per X ini kita misalkan menjadi Z, sehingga fungsi dari G, Y per X ini kita misalkan menjadi fungsi dari GZ. Maka bentuknya adalah DY per DX sama dengan GZ. Nah, karena DY ini kita sudah dapatkan tadi, nilai dari DY ini adalah X DZ plus Z DX, kita substitusikan DY ini menjadi ini. Sehingga bentuknya menjadi X dx plus Z dx per dx sama dengan GZ. Karena bentuknya kita sudah mendapatkan bentuknya menjadi X dx plus Z dx per dx sama dengan GZ. Nah, ini kita sederhanakan ya. Maka bentuknya seperti ini. Kenapa ini Z? Karena Z dx per dx ini dapat kita sederhanakan atau dapat kita coret ya. Sehingga tinggal tersisa Z. Nah, jika bentuknya sudah menjadi seperti ini, X kali dz per dx plus Z sama dengan GZ, kita tinggal ubah bentuk ini menjadi bentuk variabel terpisah. Ingat, variabel terpisah ini adalah pengelompokan variabel yang sama. Maka kita pisahkan untuk Z dengan Z lagi, X dengan X lagi. Yang pertama, kita pindah ruaskan yang Z ini ke sebelah kanan. Maka hasilnya X kali dz per dx sama dengan GZ min Z. Sehingga hasil akhirnya menjadi dz per GZ min Z sama dengan dx per X. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, ya ini variabel Z, ini variabel X. Nah, tinggal kita integralkan kedua ruasnya. Kita integralkan sebelah kiri, kemudian kita integralkan juga sebelah kanan. Nah, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini terdapat sebuah soal, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial X kali Y aksen min Y min X kali sekan Y per X sama dengan 0. Sama seperti saran-saran di sebelumnya, jika terdapat persamaan diferensial seperti ini dan kita belum tahu apakah itu masuk ke dalam PD homogen, caranya adalah kita mencari tahu dulu apakah itu masuk ke dalam PD homogen atau tidak. Jika itu masuk ke dalam PD homogen, kita tinggal mencari penyelesaiannya. Jika tidak, ya udah kita stop sampai situ. Karena ini adalah PD homogen dan kita sudah tahu bentuk PD homogennya adalah Y aksen sama dengan Y per X plus sekan Y per X. Nah,
kita tinggal lanjutkan pengerjaannya. Jadi ini itu sama dengan fungsi dari GZ. Kenapa Z? Dari pembahasan tadi, kita tinggal mensubstitusikan Z sama dengan Y per X. Jadi Y per X ini kita misalkan sebagai Z ya, sehingga ini jadi GZ. Karena kita sudah tahu nilai dari GZ ini adalah Y per X plus sekan Y per X, kita tinggal substitusikan ke dalam bentuk metode penyelesaian dari PD homogen yang bentuknya seperti ini. Sehingga tinggal kita ganti GZ ini menjadi ini, dan Y per X ini kita ganti menjadi Z, maka bentuknya menjadi dz per Z plus sekan Z dikurangi Z sama dengan dx per X. Karena ini Z dan ini min Z, jika kita operasikan, maka ini akan habis. Ya, ini akan habis. Sehingga sisanya menjadi seperti ini. dz per sekan Z sama dengan dx per X. Ingat bahwa sekan adalah 1 per cos. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita integralkan kedua ruas. Kita integralkan sebelah kiri, kita integralkan sebelah kanan. Nah, integral dari cos adalah sin. Dan integral dari dx per X, sebelumnya kita sudah tahu dx per X ini, integral dari dx per X ini adalah ln X. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sin Z sama dengan ln X plus C. Ya. Ingat ini ya. Integral dari dx per X sama dengan ln X. Sekarang kita tinggal mengganti Z ini dengan Y per X. Maka bentuk akhirnya menjadi seperti ini. Sinus Y per X sama dengan ln X plus C. Dan ini adalah solusi atau metode penyelesaian dari persamaan diferensial orde 1 homogen dari soal yang barusan. Ya. Jadi ini adalah metode penyelesaiannya. Oke guys, cukup sampai sini video kali ini. Mohon maaf juga jika banyak kekurangan, banyak kesalahan, karena di sini juga saya masih belajar dan saya menyampaikan adalah pemahaman yang saya dapatkan pada saat di perkuliahan dulu. Atau mungkin jika teman-teman memiliki tips yang lainnya atau mungkin cara bagaimana pengerjaan dari soal-soal barusan, itu bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.